Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Balik lagi di Pena Tua dengan gua Iksan KPJ dalam kisah pengalaman mistis. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, kita masih mendatangkan narasumber yang pernah mengalami kisah mistisnya. Dan tentunya di samping gue sudah ada Bang Bonang. Apa kabar Bang Bonang? Alhamdulillah baik. Bang, bisa diceritain cerita kelanjutannya? Ya. Jadi waktu season ini kemarin ya, setelah gua istilah kata orang minsap lah ya, Iya. gua ngelakuin ya pokoknya secara spiritual gitu kan. Gua insaf dengan Islami lah. Gua hijrah. Gua nikah dengan cewek kekasih idaman gue yang sekarang jadi istri gue. Di situ ada kejadian mistis. Setelah gue nikah, lambat laun gue nikah ya kan. Ini cerita sebelum gue punya anak ya ceritanya ya. Jadi waktu gue dapat berapa bulan gue nikah, gue mengalami stroke setengah badan. Maaf Bang Bonang, tahan dulu. Ya buat teman-teman semua, sebelumnya saya berterima kasih banget buat kalian yang sudah mensupport, menonton dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Ini dia ceritanya. Jadi sebelum gua hijrah, gua lepasin dulu apa yang gua pernah belajar. Gua balik. Ya intinya mah gua lepasin lah ya. Pas kayak gitu gua hijrah, ya kan. Gua terutama gua nikah. Gua nikah, tapi pas gua nikah ini malah nanti kayak bagi gua salah satu apa ya, ada kejadian yang gua nggak pengen. Kok bisa ada lagi itu, padahal gua udah nggak kayak gitu. Jadi berapa bulan gua nikah sebelum gua punya anak, itu gua mengalami yang namanya stroke setengah badan. Di waktu pagi gue bangun mau berangkat kerja, tiba-tiba kaki gue itu kram. Awalnya dari kaki, gue belum bangun, gue pegang kaki gue kram. Kramnya ini aneh, uratnya itu dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Jadi kayak ngelilit, itu ada di betis gue, lama-lama naik. Gue tahan di paha gue istighfar terus kan. Akhirnya gue jatuh dari kasur. Gue jatuh di kasur, di bawah itu gue terus terang gue akuin gue keluar air mata. Karena gue nahan sakitnya yang bener-bener luar biasa. Gue tahan, ini hilang, ini paha. Gue rebah, ada setengah jam itu gue nahan itu. Gue rebah, bagi kata gue udah tenangan. Ternyata setelah dari gue mau meranjak bangun, gue gak bisa bangun. Ini gue ketarik, urat ini gue nih ketarik, gue gak bisa bangun. Tangan gue tiba-tiba yang kanan mati, nggak bisa digerakin. Di situ gue mulai kaget.
gue kenapa gitu. Pikiran gue cuma satu, stroke. Iya, pikiran gue cuma satu, apa gue stroke gitu kan. Gue nggak punya pikiran macam-macam tuh. Iya. Ya kan, kok aneh gitu kan. Seharusnya kalau stroke itu maaf, mulut rada bengkok atau apa kan gitu kan, tapi ini enggak gitu. Badan gue setengah badan doang, nggak bisa digerakin, tangan kiri mah normal. Akhirnya istri gue nanya, kenapa? Nggak apa-apa. Nah di situ gue berpikir lagi, kalau stroke setahu gue nggak begini gitu kan. Oh, gue punya feeling, gue harus ke saudara gue lah gitu kan. Ya udah, gue nggak bisa pakai celana terus terang, baju, celana semua dipakai sama istri gue. Gue minta dianterin istri gue ke rumah saudara gue gitu. Dianterin lah dari rumah mertua gue ke rumah saudara gue. Nah pas gue datang ke sana diurut lah sama beliau kan, dilihat gitu kan. Kata beliau tubuh lu normal, tapi tunggu, gue mau masuk dulu ke dalam, kata dia. Bang, gue pengen masuk dulu ya, gue mau bikin air, dia bilang bahasanya gitulah kalau di Betawi itu kan. Gue tungguin ada kali 15 menitan gitu. Dia keluar sambil senyum. Gue kaget dong. Bang, kenapa senyum, tawa-tawa aja? Gue bilang kayak gitu. Kalau gue bilang, lu mau dibikin bujul ngalor. Maksudnya dari kata itu? Gue sendiri bingung, gue nggak ngerti ya maksud beliau itu. Maksudnya bujul ngalor apa sih bang? Gue bilang, lu mau dibikin mati. Oh, yang bener, gue kaget dong. Iya, sama siapa? Lu nggak usah pengen tahu siapa orangnya. Penting emang lu sembuh. Terus saya gimana ini? Ya tahu aja, lu bisa nyembuhin sendiri. Bilang gitu. Ibarat kata telur, lu mah cuman kena kulit apa? Kulit cangkang luar aja. Iya. Lu masih ada lapisan-lapisan. Dan itu lu bisa nyembuhin sendiri kok, kata dia gitu. Cuma sedikit gitu dia gitu. Tapi emang ini tujuannya orang ini, lu itu pengen bikin bujung ngalor gitu. Iya. Kalau di Betawi kan bujung ngalor masanya. Gue kaget dong. Oh, udah lu obatin sendiri dengan cara lu, beliau ngomong gitu. Gue bilang kan saya nggak bisa bang, lu bisa. Ya dengan pertanyaan itu ya gue ya aja dah. Temen gue nggak tahu caranya seperti apa kan. Hari itu juga gue berangkat kerja, di kerjaan gue normal. Di kerjaan lu tangan lu bisa gerak? Oh, gue gerakin. Iya. Meskipun sakit, itu gue aja kalau nih gue lagi tuh kerja itu dianterin kayaknya sama istri gue. Iya. Gue ngangkat itu begini, tapi di situ gue biasa. Gue orangnya nggak mau kelihatan sakit. Iya. Gue pengen kayak pakai topeng, tahu kan lo? Iya. Paham. Kita pakai topeng di depan senyum, di dalam mau wah nangis kayak bantal. Di situ gue belajar kuat lah gitu. Padahal gue nggak kuat intinya. Belajar biasa. Tawa, ngerokok, semacam-macam lah, bercanda. Tapi intinya di batin gue lagi nangis. Iya. Kalau nggak ada orang gue beneran nangis. Itu gue ngerasa sakit gitu kan. Di situ gue pulang lah. Berapa hari gue nggak sembuh, tapi tetap kerja gue. Gue dateng lah ke rumah, ya sekarang orang tua angkat gue udah nggak ada ya, rumah almarhum guru gue. Gue inget banget waktu itu hari Sabtu mau maghrib. Gue datang ke rumah guru gue, orang lagi keluar, katanya lagi ada urusan gitu kan. Istri gue di situ ngobrol sama istri guru gue. Gue keluar ke warung Madura, gue beli rokok lah, beli kopi gitu kan. Gue datang lagi, beliau udah di rumah. Jadi gue mau masuk ke rumahnya, dia keluar dari pintu dia. Gitu. Dari mana lo? Kata dia. Dari warung mbak, gue bilang gitu kan. Lu ngapa jalan pincang aja? Miring kata dia. Dingdek. Kata guru abang? Iya, almarhum ngomong gitu. Enggak, saya biasa aja. Udah lu jangan bohongin gua, kata dia gitu. Bohongin apa sih bah, saya nggak ada apa-apa. Udah sini. Nih duduk di bangku kayak gini gua. Iya. Dia ngambil bangku kayak begini, duduk. Gua disuruh duduk di bawahnya. Setelah gua disuruh duduk, gua dipegang lah pundak gua. Padahal beliau juga lagi banyak masalah ya, maksudnya ada lagi ribet dia juga gitu. Lagi ada urusan dia juga. Tapi namanya
gue udah kesayangan gitu kan, meskipun bukan anak tapi gue udah kayak anaknya. Duduk dipegang begini gue, lu mau dibikin bujur ngalor ya? Bujur ngalor lagi aja kata gue. Mbak, kok omongannya sama siapa? Mana juga saya datang ke rumah saudara gini. Oh, ya lu ini mau dibikin mati kata dia gitu. Masa sih Bang? Iya, tapi udah biarin aja kata dia gitu kan. Yang penting mah lu sehat. Cobatin lah gue. Setahu gue sakitnya yang gini. Iya. Sakit gue yang ini nih. Yang Saya sebelah kan, kanan. iya. Sakitnya sebelah kanan, tapi yang diobatinnya ini. Tapi nyatanya ini diserang katanya. Gue digebuk. Tapi ini emang sakit banget. Cuman nggak mati rasa ya. Ini sakit. Digeprak 3 kali. Tangan kiri lu angkat. Tangan kiri emang bisa ngangkat. Coba angkat. Sakit. Sakit. Lah. Ayo terus. Kan yang kanan mbak. Udah terus angkat. Udah bisa nengok kan? Iya. Yang kanan. Ini mau sakit. Coba katanya. Gue begini. Bisa tuh gue begini tuh. Gue tanya dong mbak. Kan yang ini sakit. Emang sih ini sakit juga. Di tumpangan sini. Mungkin ini yang parah. Diceritain lah sama dia. Logisnya gitu. Urat itu begini kata dia nyilang. Lu mau tau nggak? Yang dihajar tuh sebenarnya jantung. Tapi meleset. Ya, makanya gue obatinnya yang sini kata dia. Karena intinya yang diserang di sini. Yang ini mah cuman istilahnya tipuan daya doang untuk masalah kayak gitu. Oh gitu. Udah. Lo obatin sendiri. Katanya ini mah buat pelajaran lu nih caranya begini. Oh, udah. Gue pulang dari situ. Kata dia cuma bilang pesan sama gue begini. Nang, kenapa mbak? Kan udah gue pernah bilang, kalau ngikutin gue itu keras. Kita nggak boleh cengeng. Iya. Ya, mau apapun yang ada di badan kita, mau itu beling, mau itu apa, jalanin terus. Jangan mengeluh nangis, jangan mengeluh sakit. Itu emang perjalanan kita. Iya. Jalanin. Obatin sendiri. Yakin nyawa kita mau Allah yang megang. Ayo udah, Pak. Lu jangan pernah ngeluh dengan apa yang terjadi sama gua maksudnya. Gua emang selalu, gua punya guru tuh tegas-tegas. Ya, untuk masalah spiritual ya. Hanya beringas gue itu gitu. Pas kayak gitu, gua latihan lah di rumah. Sakit. Kan gue inget omongan dia, penyemangat gua gitu kan. Gua jalan, dapat seminggu gue sembuh. Terus seminggu itu sembuh. Bisa gerak lagi meskipun masih ada rasa sakit. Kan udah normal lah. Gue sit up, gue lari kan. Kalau pagi Sabtu Minggu tuh kan, malam gue olahraga. Nah, udah kayak gitu udah biasa. Normal lagi gue. Normal. Nggak ada kejadian apa-apa. Tiba-tiba gue mengalami suatu keganjilan lagi. Dalam keganjalan itu kayak semacam apa bang? Jadi gue itu, ini posisi gue udah punya anak ya. Waktu anak gue itu umurnya masih mingguan lah menurut gue. Mungkin antara 4-5 hari lah. Waktu gue habis sholat di kamar. Jadi posisi istri gue, gue tidur itu, gue tidur bukan di kamar ya. Di rumah mertua gue itu gue tidur nggak di kamar, tapi gue tidur di ruang tamu. Jadi gue ngikut tidur di ruang tamu gitu, rame-rame. Gue sholat gue di kamar gue di rumah mertua tuh. Gue selesai sholat, zikir apalah. Gue mau tidur di samping anak gue gitu kan. Jadi kasur itu pinggir sebelah sini gue, sebelah sini anak gue, sebelah sini istri gue, mertua gue di kamarnya gitu. Baru gue rebah. Gue masih ingat pun masih pakai kaos polos, putih polos, sarung, gue tidur. Gue tidur, baru merem begini. Gue denger, ketiga kan. Gue melek, ada yang jatuh plafon. Itu gue refleks ya. Gue refleks, Allahu Akbar, gue teriak begitu. Allahu alam, itu gue nggak tahu teriak Gibson lah, kayaknya Gibson itu.
selembar itu terbang melayang ke kamar mertua gua. Cedah. Posisinya sekamar ini mertua gua, sekamar ini kamar kosong, sekamar ini kamar gua. Posisi gua tidur itu ada di depan kamar gua. Berarti kan plafon itu melayang ngelewatin satu kamar kosong Iya. ke kamar. Mari. Pas banget jatuh di depan pintu mertua gua, kamarnya. Sampai dua kamar. Dua kamar dilewatin. Jauh dari gua. Iya. Pecah lah di depan pintu kamar mertua gua tuh Gibson itu kan, langit-langit itu. Gua duduk kaget gua, ada apa ya Allah? Dalam hati gua senyum aja. Istri gua pada bangun kan, gua teriak, gua refleks. Mertua gua kaget, kok bisa ada pelapon di sini, maksudnya Gibson gitu. Dia nengok ke atas nggak ada yang pecah. Pas dia nyamperin, ada apa? Gua nggak ngomong sama sekali. Istri gue yang ngomong, nggak tahu dia. Ini pelapon yang mana? Katanya. Ini mah. Kok bisa ada di sini? Nggak tahu itu dia, kata istri gue. Masuk ke gue ditanya, gue diem aja, gue cuma senyum. Terus kayak gitu, gue masuk ke kamar, gue bingung mau ngapain. Gue diem, hati pengen nyeduh kopi gitu kan. Gue bikin kopi lah ke dapur, bikin kopi, gue aduk, pahit gitu. Gue dulu masih ngerokok di kamar gitu kan, maksudnya ya masih ngerokok di kamar. Gue masuk ke kamar, bawa kopi, gue ngerokok. Kopi gue taruh di bawah, gue tidur di kasur di dalam kamar tuh. Temen gue nggak tidur, jadi gue senderan di tembok, segini gue belonjol lah ke kasur gitu sambil minum HP. Kopi belum gue minum, gue sambil ngerokok aja. Di sini gue, di sebelah kanan gue itu lemari. Kok di samping gue ini kayak ada orang hitam gede tinggi gitu kan? Apa? Gitu. Gue lirik ya kan? Ini siapa? Lirik. Lama-lama dia jalan ke pintu kamar gua di sebelah pojok kanan lah. Gue liatin aja, dia begini aja. Itu tingginya nyampe plafon ya. Akhirnya gue matiin HP, gue duduk, gue ngerokok, gue ngomong begini. Itu refleks ya, maksudnya gue juga nggak tahu kenapa bisa ngomong kayak gitu, aneh aja gue. Sini ngopi sama gua. Lu ngomong sama orang gede tinggi itu? Iya. Orang hitam kok berbulu. Iya. Matanya nyala. Sini ngopi sama gua. Ayo kita ngopi satu gelas berdua. Gua ngomong seperti itu. Dia nggak ngomong apa, cuma gitu doang. Iya. Tapi alam di situ gua ngerasa merinding kah atau apa, gua biasa aja. Relax aja kayak gue ngomong sama lu kayak gini. Iya. Gue duduk di bawah, gue aduk kopi, gue minum. Ayo kita satu gelas berdua. Itu gue kayak orang gila kalau gue pikir sekarang gitu. Gue kayak orang gila. Terus gue tanya, mau ngerokok? Gue sundutin kalau mau ngerokok. Dia diem aja sama dia. Terus gue tanya, gue juga bingung, gue sambil ngopi ngerokok, gue nggak ngeliat dia, gue duduk aja, diem aja gitu sambil ngerokok. Gue mau ngapain gitu? Akhirnya gue punya inisiatif, gue mau nanya, gue tanya, lu siapa? Apa tujuan lu di sini? Tanya seperti itu, dia nggak ngejawab. Apa lu ada hubungannya dengan tadi di depan terjadi suatu ledakan dan plafon itu jatuh? Gue ngomong seperti itu sama dia, dia diem aja. Apa gue punya salah sama lu? Gue ngomong seperti itu. Setahu gue nggak pernah ada urusan sama manusia, nyakitin manusia, atau tanpa gue sadari pun gue minta maaf kalau ada gangguan, tapi gue yakin gue nggak ada ganggu di luar itu. Itu kejadian lu pada jam berapa, Bang? Jam 10 kayaknya atau jam 11. Kan kalau di rumah mertua gue tuh jam 8, jam setengah 9 udah pada tidur. Iya. Pas kayak gitu, dia diem aja. Kalau emang lu di sini ada niat nggak bagus, gue bilang, atau lu ada suruhan orang, sekarang gue mau tanya, siapa yang nyuruh lu?
tujuannya apa, maksudnya apa, Iya. tanya kayak gitu. Dia nggak ngomong sama sekali. Terus gue tanya lagi, kalau lu diam aja nggak mau ngomong, kalau emang niat lu seperti itu, kalau tadi itu kena ke anak gue atau ke istri gue, mohon maaf, Iya. gue nggak bisa apa-apa tapi gue minta izin, lu bisa gue bakar di sini, atau gue bisa ngelakuin kebalikannya gitu. Lu jahat sama gue bisa lebih jahat dari lu gitu. Iya. Mohon maaf, tapi alhamdulillah Allah masih nyelamatin keluarga gue bilang kayak gitu. Kalau emang lu seluruh orang, bilang sama yang nyuruh lu, gue udah kena, bilang gue luka parah. Iya. Ya gue bilang seperti itu, bilang sama yang nyuruh lu, bilang gue udah kena, gue luka parah, bilang aja gitu. Sekarang gue gak mau nyakitin lu, dan gue juga gak mau disakitin, lu pergi, hilang. Hilang begitu aja, Bang. Pas dia ngilang, ternyata istri gue ngedenger gitu, gue ngobrol sama dia. Iya. Tidur, rebahan lagi. Istri gue ngomong sama siapa tadi? Iya. Siapa sih yang ngomong? Enggak, tadi lagi ngobrol sama siapa? Emang dia sama siapa? Gak apa-apa, gak ada siapa-siapa. Nah, dari mertua lu itu Mertua gue langsung masuk Denger lagi ke apa? dalam. Ya gue ngalah-walah, masih denger lah kan, Iya. sepi. Posisi sepi, maksudnya nggak ada kegiatan gitu. iya. Di luar pun udah sepi, jam segitu di kampung mertua gue tuh udah sepi. Istri gue nanya, gue bilang, gue sistemnya jangan sampai keluarga gue tahu. Gue tenangin aja, nggak ada apa-apa. Gue lagi nelpon temen atau apa, gue alasan seperti itu. Nah, setelah itu terjadi, gue ngomong lah, besok-besoknya gitu, gue main pulang ke rumah gue ngomong sama satu saudara gitu, mamang gue ngobrol di masjid itu. Mang, kemarin ada kejadian begini-begini mang, kayak gitu kan. Tiba-tiba mamang itu jangan ngobrol di sini, di pintu sebelah situ aja yang gelap gitu kan. Ngobrol sebelah kanan pintu masjid. Pas gue lagi ngobrol, mang soalnya diem. Gue juga langsung merem, gue refleks merem gitu. Iya. Tapi itu apa sih, mata merah gede banget, satu. Nah mamang ini, nang jangan di sini yuk, kita ke aula. Ayo. Tadi lu ngeliat nggak, kata dia. Apa? Yang merah? Lu ngeliat nang? Iya. Yang gede? Iya, saya itu. Kata gue. Mata itu hitam, tapi merah gede. Itu posisi di masjid, Bang. Iya. Di tempat ngambil air wudhu. Iya. Di atas. Tuh. Satu mata cuma. Nah pas ngobrol biasa-biasa, ngomong ngalor ngidul, ini gue kayak ditempeleng, lu tau tempeleng. Gue miring lagi ngobrol sama mamang itu. Ngapa lu? Kayak saya ditempeleng orang, kata gue. Nah di situ gue bilang, mamang kan soal mata kebatinan tajam. Iya. Gitu. Mamang dia, saya nggak senang ini orang runjak gue. Akhirnya di situ gue refleks, tempur di sono, tumbang gitu, maksudnya tumbang, ada aki-aki gitu, tumbang. Mama langsung bilang, hajar terus nang, hajar terus. Iya. Orang begini sebenarnya nggak usah dikasih ampun gitu kan. Enggak, biarin aja. Cuma gue kunci gitu kan. Dateng, tapi bukan orangnya, supaya lah gitu. Ini orangnya dateng mang, ya gue tahu. Minta ampun, minta dilepas. Jangan, biarin aja. Waktu dia sakit, dia begitu, nanti dia sembuh dia nyerang balik. Iya. Kata mamang gitu kan. Udah, kasih pelajaran aja. Ya emang jangan, dibiarin. Nanti kalau gue bilang ya, gue alam. Kalau dia ngelakuin gitu sama siapapun, dia bakal ngerasa sakit lagi. Iya. Ya orang lagi minta ampun, udah biarin aja. Ya udah selesai, gue balik ke rumah. Gue ingat banget waktu gue pulang kerja, gue lagi duduk di depan rumah teras mertua gue ya. Gue kan kalau pulang kerja nggak langsung masuk ke dalam kan. Iya.
duduk dulu di luar gitu sambil ngerokok. Tiba-tiba gue ngeliat seseorang nemuin gue. Itu posisinya? Gue lagi duduk begini depan kantor, lagi duduk aneh, gue sambil ngerokok. Ini siapa ya, orang lagi ngeliatin aja. Iya. Dia pakai kayak apa, kayak belangkon gitu kan, cuman bukan belangkon Jawa. Kayak batik modelnya gitu, coklat. Dia ngeliatin aja. Kata gue, ada apa? Gue ingetin lagi, mukanya gue kenal. Iya. Ini kemarin. Gue tanya, ada apa? Istri gue bingung, pas banget istri gue lagi bawain kopi keluar. Ada apa? Gue udah jawab omongan istri gue gitu. Ada apa? Dia cuma senyum doang. Gitu doang. Saya nggak ada urusan sama kamu. Dan saya juga nggak mau nyakitin siapa. Dan saya juga nggak mau disakitin orang. Iya. Gue gitu. Kalau kamu pengen tahu, ya udah. Gue bilang kayak gitu. Terus hilang langsung. Hilang begitu lagi aja, Bang. Hilang. Ya gue lagi duduk ngeliatin ke atas, gue lagi ngeliatin bulan. Bisa sambil duduk gini. Tiba-tiba ada orang ngeliatin gitu. Aduh. Iya. Gue kaget, gue liatin, siapa ini? Oh. Tuh udah, berjalanlah waktu, gue datang ke majelis lah. Gue merasa udah punya anak gitu kan. Kok pengen bener lah gitu, udah bukan masa gue lagi gitu kan. Karena gue datengin mursyid gue yang dulu pernah gue ke dia gitu. Kita gue ngomong apa adanya, gue minta diruqyah, minta di ini, diajarin, dibimbing gitu kan. Bimbing secara keseluruhan lah, mau itu batin atau emosi atau apalah gitu kan, cara ngedidik istri atau apa. Kira dia mau, ya udah malam Sabtu ngaji ya. Lambat laun gue diruqyah. Ruqyah. Itu gue ngalamin pertama kali diruqyah, itu emang gak enak ya. Panas, sakit, dingin, pokoknya udah macem-macem lah di situ terjadi sama gue. Setelah itu gue balik, dan anehnya lagi, gue itu nginjek bumi ini atau nginjek keramik, itu kayak nggak nginjek, gue kayak ngambang. Gitu. Gue gedor-gedor, gue gedik-gedik, itu gue kayak nggak nyentuh. Iya. Sampai gue naik motor gue tarik, itu kayak gue nggak narik apa-apa. Sampai setang gue pegang-pegang kayak nggak. Kayak nggak berasa megang apa-apa gitu, Bang. Iya, kayak gue kayak enteng, kayak kapas aja. Iya. Gue naik motor pulang, kok gue naik motor tapi kayak nggak naik motor gitu. Gue ngerasa tenang, damai, nyaman. Nah, pas pulang itu penyakit kepala gue sembuh, yang berat-berat di pada pundak gue sembuh ya. Penyakit gue yang aneh-aneh sembuh gitu. Besoknya gue bilang lagi, malam minggu besoknya, saya mau tiap hari diruqyah. Iya. Bang, biasanya Bang, semua orang namanya diruqyah itu jarang ada yang mau. Bukan jarang ada yang mau. Apa gimana itu, Bang? Dia ngelihat yang dia pelajarin sih sebenarnya apa. Kalau dia emang real mau ngelepas, bukan ngelepas sih, ruqyah itu ada macam-macam. Ada yang benar-benar dikosongin, ada yang benar-benar yang kurang bagusnya aja, dibagusin lagi, atau yang dia belajar ilmu tinggal baru setengah, yang magel lah itu, itu dibuang, dibersihin gitu. Macam-macam tergantung orang yang ngeruqyahnya menurut gua. Dan yang diruqyahnya ikhlas enggak gitu. Cuma kan harus ada minjam plus. Iya. Gitu kan. Yang di sini ikhlas, ini sono bener mau, jadinya ya terlaksana gitu kan. Misalnya di sini mau tapi dalam hatinya nolak, itu juga nggak bisa diruqyah sebenarnya, tahu gua iya. Nah itu udah semua, gue minta diruqyah terus. Jadi setiap ngaji dulu itu gue selalu dari diruqyah, dan itu enak. Gue nyesel gitu, kenapa dulu gue nggak mau diruqyah. Taunya ternyata pas diruqyah ini positif banget gitu. Asal kitanya plong, ikhlas gitu, kita maunya seperti apa, asal ngomong ruqyah gitu, ingin kita apa. Ternyata mursyid gue ini lebih memahami tentang gue gitu. Dan dia cerita sama gue, bang, saya nggak mau ngilangin apa yang udah abang punya, waktu puasanya, mutinya, atau tirakatnya. Saya menghargai itu buat abang juga. Saya menghilangi atau membuang yang
unsur yang nggak bagus aja, yang nggak kesampaian, nggak ketaikan itu saya buang gitu. Yang tadinya panas saya bikin adem, dibantu dengan salawat aja bang, dia bilang gitu. Ya alhamdulillah gitu. Iya. Dia lebih, menurut gua jarang gua nemuin mursyid yang begini gitu. Maksudnya dalam segi itu ya, paham dia soal ke situ, ngehargain apa yang pernah gue jalanin gitu. Gua bahagia banget, sampai sekarang gua bahagia sama beliau, dibimbing gitu kan. Di beliau tuh nggak pernah marah sama gue sedikit pun, meskipun gue ngelakuin kesalahan apapun, gue selalu dibimbing sama beliau. Saya mudah-mudahan si guru gue ini sekarang, mursyid gue, orang tua gue, saudara gue, ya semuanya lah, temen gue minta umur dipanjangkan umurnya itu, biar selalu sehat, panjang umur, gitu. Semua cita-cita tercapai gitu. Buat guru gue, terutama Abi Syamsul Arif gitu. Nah berkat beliau, gue bisa nahan emosi, bisa ngendalin diri, ya, dengan didikan beliau gitu, cara beliau. Gue selalu dikontrol. Meskipun gue ngelakuin kesalahan, beliau itu negurnya nggak dengan cara kasar, dengan cara lembut. Iya. Pokoknya nggak bakal, hati kita nggak bakal tersakiti. Gitu. Itu yang gue demen, yang gue demen gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah, dengan perjalanan gue itu yang gue laluin semua, gue jadiin guru, gue jadiin pengalaman yang benar-benar berharga buat gue. Ya sampai sekarang ya alhamdulillah berjalan baik semua. Ya dengan tingkah laku gue semua mulai keatur lah, udah nggak kayak dulu. Jadi gue boleh naruh pesen nggak di sini? Boleh bang, silakan. Jadi bagi anak-anak zaman sekarang, gue mohon, kalau ingin mencari ilmu kanuragan, ilmu bela diri, atau ilmu apapun itu, kita harus tahu porsi umur kita, wadah kita, kemampuan kita, dan kita harus tahu dulu ilmu itu tua, cocok atau enggak di badan kita. Kita harus nanya dulu sama orang-orang yang dewasa gitu. Jangan sampai pernah terjadi seperti gua gitu kan. Gitu. Jangan sampai lu ngalamin stres lah. Ngalamin amit-amit ya, maaf, gila atau apa. Jangan sampai. Makanya kalian bagi yang pengen cari ilmu bela diri atau apalah kanuragan, tanya dulu sama mursyid kalian, guru kalian, cocok nggak ilmu ini di badan saya dengan umur saya seperti ini. Kalau emang cocok, monggo, silahkan gitu. Jadi jangan sampai kalian mencari ilmu tapi nyusahin keluarga, nyusahin diri juga. Jadi itu nggak bisa asal pilih, ya bang? Biasanya kan orang pengen sakti gitu kan, apalagi anak muda zaman sekarang, ilmu tua yang diambil gitu. Ada yang boleh beli. Kalau boleh beli sih bagi gua nggak masalah ya, karena udah ketakar. Kalau ilmu-ilmu yang zaman dulu itu loh, yang bahaya, ngerinya nggak ketaikan gitu. Ya udah sih, pesan gue cuman itu buat anak-anak zaman sekarang itu, kasihan lah orang tua kalian. Gua nggak mau orang tua kalian ngerasain kayak orang tua gue dulu gitu, maksud gue. Jadi pesan gue cuma satu kayak gitu. Kalau mencari ilmu yang sesuai di badan, sesuai umur, sesuai wadah di badan kita, ya supaya nggak terjadi apa-apa. Ya itulah kisah pengalaman dari Bang Bonang. Kita ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Dan sekian aja dulu pada video kali ini dari gue Iksan KPJ dan Bang Bonang. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.